Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kita semua pentingnya kita menjaga bumi tempat kita berpijak ini dari waktu ke waktu. Karena kerusakan planet kita ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Banyak orang yang tidak peduli, bahkan terkesan egois dengan tidak memikirkan planet atau bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Karena itu hari ini saya mengundang 3 tamu kita yang selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan dan menyelamatkan bumi tercinta ini. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Andrew Ananda Brule. Andrew, akhirnya ketemu kamu juga ya. Karena ketika papamu ada di sini, kamu masih sangat kecil sekali ya, betul. Sangat kecil sekali segini ini. Umurmu waktu itu berapa ketika papa ada di sini? Umur aku sekitar 7 tahun kayaknya deh. 7 tahun ya, karena ini tahun 2011 ya? Ya. Oke, silakan duduk Andrew. Andrew, aku senang bisa ketemu kamu hari ini. Karena ini generasi kedua. Betul sekali, tapi ininya pembawa acaranya nggak ada generasi kedua dari dulu. Jangan dulu. Gini loh, kamu baru duduk di situ sudah meneror aku. Jangan dulu ya. Oke. Aku masih menikmati menjadi host acara ini karena di situ aku bertemu dengan orang-orang inspiratif. Baik. Di antaranya kamu ya. Andrew, mungkin sebagian orang masih bingung-bingung. Emang bapaknya siapa? Coba cerita, bapakmu siapa? Ayah saya adalah pendiri dari Yayasan Kalawet, sebuah organisasi yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi kita membantu seluruh satwa liar yang butuh pertolongan. Jadi kita membangun sebuah pusat rehabilitasi di Kalimantan dan Sumatera. Oke, mudah-mudahan penonton setia Kikendi udah mulai mengingat-ingat ya. Ya. Ayahmu aslinya dari mana? Ayah saya aslinya dari Prancis. Oke, bukan perapatan Ciamis ya. Ini Prancis asli ya. Iya, Prancis asli. Ibumu orang apa? Ibu saya orang Dayak. Jadi separuh Prancis, separuh Kalimantan. Sekarang umurmu berapa? 17 tahun. 17 tahun. Ya. Tinggal di? Tinggal di hutan di Kalimantan. Ya. Di mana persisnya itu? Persisnya di Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah. Jadi saya tinggal di tengah hutan, sebenarnya nggak ada apa-apa kelilingnya. Jadi rumahnya sendiri, nggak ada tetangga. Sekarang masih sekolah atau sudah kerja? Masih sekolah di kelas 3 SMA. Sekolah di mana itu? Homeschooling. Jadi lewat mobile di tengah hutan kita pakai internet satelit. Pakai parabola langsung ke satelit. Baik, menarik sekali karena sekarang aku berhadapan dengan generasi kedua ya. Ya. Tadinya generasi pertama, Shani Kalawet biasanya. Betul. Shani Brule Kalawet, tapi lebih dikenal sebagai Shani Kalawet ya. Karena itu yayasan yang selama ini aktif ya, menyelamatkan satwa liar dan lingkungan di Kalimantan Tengah ya. Dan sekarang sudah sampai ke Sumatera. Ya, Sumateranya di mana? Ada di Sumatera Barat, di Solok, ya, dan di Kampung Supayang. Dan sekarang kita juga punya center baru di Kepulauan Mentawai, di Pulau Siberut. Baik, nanti kamu ceritakan semua itu dan aku akan cerita sedikit mengenai ayahmu. Supaya penonton, oh iya aku ingat ini ceritanya ya. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, melambangkan hubungan antara ayah dan anak satu ini. Andrew Ananda Brule atau yang lebih dikenal Andrew Kalawet adalah anak pertama dari Chani Kalawet, aktivis pelestarian hutan asal Prancis yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga hutan Kalimantan dan Sumatera serta satwa yang ada di dalamnya. Andrew Kalawet
membuktikan dirinya tidak kalah dengan sang ayah untuk kepedulian pada kelestarian hutan. Baik sendiri maupun bersama sang ayah, Andrew melakukan patroli menggunakan kuda maupun paramotor untuk memantau hutan di Kalimantan, khususnya di sekitar kawasan konservasi Kalaway. Video Andrew yang bertahan hidup 24 jam di hutan Kalimantan menjadi viral. Kegiatan Andrew bertahan hidup di hutan ini adalah salah satu bentuk kampanye pelestarian hutan melalui media sosial. Cara ini cukup efektif untuk menggugah kesadaran warga akan pentingnya hutan bagi kehidupan. Walaupun hidup di tengah hutan, Andrew tetap menempuh pendidikan formal. Ia juga berkunjung ke desa sekitar untuk bertemu dengan teman-temannya. Ya, Andrew, tahun 2011 papamu di sini masih warga negara Prancis. Ya, betul. Kemudian mengeluarkanlah perasaannya bahwa dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ada penonton yang mendengar dan penonton itu berinisiasi untuk mengurus warga negara dan ayahmu kemudian jadi warga negara Indonesia. Tapi kamu sendiri warga negara apa? Saya warga negara Indonesia tentunya. Oh, warga negara Indonesia. Ada nggak keinginan untuk kamu tanda kutip menjadi warga negara Prancis? Tidak ada sih, karena rumah saya di Indonesia dan saya besar di sini, dan saya akan tetap terus berada di Kalimantan untuk memperjuangkan apa yang telah kita bangun selama ini. Oke, aku penting menanyakan ini karena aktivitasmu aku lihat luar biasa ya dalam upaya untuk menyelamatkan terutama hewan liar dan lingkungan alam di Kalimantan Tengah. Ya. Kan kemudian sekarang kita lihat di Sumatera Barat. Kalau aku boleh tahu sekarang ini apa yang menjadi perhatianmu dalam konteks kerusakan alam dan ancaman terhadap hewan liar? Apa yang menjadi fokusmu sekarang ini? Fokus aku adalah lebih banyak sebagai sosiali masyarakat, karena di saat ini banyak sekali orang-orang yang pelihara satwa liar di rumah misalnya. Jadi dengan membuat sebuah konten-konten yang aku bikin, konten-konten yang bisa dibilang fun di YouTube, untuk menarik sebanyak-banyaknya penonton agar jatuh ke video-video yang lain di mana menjelaskan bahwa satwa liar itu bukan satwa peliharaan. Karena aku lihat sendiri di YouTube saat ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan satwa liar, yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh konten-konten kreator besar dengan jutaan hingga belasan juta subscriber di YouTube. Jadi mereka memperlihatkan satwa yang mereka miliki di rumah, mereka pelihara, dan mengatasnamakan itu sebagai edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak. Sedangkan yang mereka katakan itu jauh sebaliknya, itu salah. Di mana seharusnya mereka memberikan contoh bahwa satwa liar mesti stay di alam, bukan di kandang, dipelihara. Jadi concern aku sekarang lebih banyak bikin konten di internet dan lain-lain untuk berjuang melawan yang itu tadi. Kamu melihat bahwa mengedukasi masyarakat ini juga penting ya? Sangat penting. Supaya mereka memiliki kesadaran sejak awal untuk menjaga lingkungan. Menarik sekali, karena tadi Andrew bilang bahwa aku kebetulan ya, nggak sengaja melihat juga ada salah satu artis atau selebritis yang punya koleksi satwa liar di rumahnya. Di kerangkengnya itu banyak sekali satwa liar, banyak ya. Dan dia bangga sekali menceritakan betapa dia menjaga, merawat satwa liar. Jadi kalau kamu nggak cerita seperti ini, aku mengagumi dia karena dia menjaga, merawat dan mengembangbiakan. Tapi menurutmu itu salah? Itu adalah hal yang sangat salah di dunia konservasi. Sangat salah. Kenapa? Ya, karena satu, di video-video mereka juga mereka memperjualbelikan satwa liar, karena banyak banget misalnya konten unboxing monyet misalnya, yang berarti baru mereka beli dan mereka unboxing. Setelah itu mereka pelihara, dengan pelihara aja itu sudah sangat salah, apalagi mengedukasikan dengan cara seperti itu. Seharusnya kan sebagai pencinta satwa kita mau mereka hidup bahagia di alam. Jadi banyak banget
yang pelihara itu tadi, dan itu Itu menurut salah aku sangat menurutmu salah. ya. Ya. Dalam hal ini, aku kan teringat ayahmu dulu, juga pernah bahkan harus mengalami ancaman ketika datang ke rumah-rumah untuk minta agar hewan-hewan peliharaan, hewan liar peliharaan itu dilepas liarkan, diminta Ya. untuk dilepas liarkan. Untuk Nah, diserahin. kalau di dalam masyarakat pemahaman ini memang belum cukup banyak ya, bahwa hewan itu harus dilepas sebenarnya. Iya, belum cukup banyak, dan diperparah itu tadi dengan influencer itu tadi. Maksudnya sebagai let's say anak kecil ngelihat nonton itu di YouTube, dia akan datang ke orang tuanya dan minta, papa aku mau beli monyet gitu. Jadi itu akan terus-terusan terjadi andai konten-konten seperti itu masih ada di luar sana. Kamu sendiri punya pengalaman nggak membebaskan hewan-hewan liar yang dipelihara oleh masyarakat di sekitar Kalimantan atau di Sumatera? Pelepasan kita sering banget, kita terima satwa. Contohnya waktu itu tidak lama yang lalu ada follower Instagram aku yang kirim pesan bahwa dia ketemu burung inggang, burung rangkok yang punya Iya, yang besar itu besar di sekali, Kalimantan, ya. yang khas Kalimantan. Dia kontak ke aku, dia bilang bahwa dia tebang pohon, lalu burungnya jatuh dari pohonnya, dan dia amankan burung itu ke kontak saya, dan ujungnya kita sekarang kirim ke site rehabilitasi di Kalimantan. Untuk saat ini masih dalam proses rehabilitasi, dan semoga suatu hari akan balik. Dilepas liarkan. Ya. Berapa lama biasanya hewan-hewan liar yang sudah terlanjur dipelihara, kan mereka kan nggak mampu atau tidak mempunyai kemampuan untuk berburu, nggak Ya, punya betul. intuisi berburu karena mereka selama ini cuma duduk tenang, dikasih makan. Bahkan ada yang kelebihan berat badan ya. Iya betul, banyak sekali yang obesitas. Karena mereka hanya diam terus dikasih makan terus-menerus gitu ya. Berapa lama biasanya ada penangkaran atau apa itu istilahnya, nggak tahu? Untuk kayak primata, satwa oa misalnya, itu 80% dari satwa yang ada punya kita kemungkinan tidak akan bisa dilepaskan ke alam. Karena sudah terlalu lama dipelihara oleh manusia, tempat tinggalnya semakin sedikit, tentunya tiap tahunnya makin kecil hutan-hutannya karena deforestasi. Jadi banyak banget oa-oa yang akan menghabiskan hidupnya, sumber hidup di dalam kandang rehabilitasi di kita. Jadi itu kita sangat sedih sekali dengan itu, karena kita juga nggak punya solusi. Jadi ini kita mau apakan? Kalau dilepas liarkan apa yang terjadi pada mereka? Mati. Tidak bisa survive di tengah hutan. Tidak akan ya? bisa survive, dan mereka akan ketemu oa yang liar karena mereka akan saling membunuh, dan kalau kita lepaskan maksudnya sekarang kita lepaskan, Iya. itu sama dengan kita membunuh seekor oa. Oke, Jadi separah itu keadaannya. Baik, nanti kamu cerita lagi ya, apa permasalahan yang kamu lihat di hadapanmu dan yang mungkin akan terjadi di masa depan kalau kita tidak peduli pada masalah-masalah seperti ini. Tapi sekarang kita lihat dulu, ikuti terus Kick Andy. Hewan kan hewan aja. Apa pentingnya kita menyelamatkan hewan? Kan hewan mati ya biarlah, itu kan bukan manusia. Andrew, kita lanjutkan lagi ceritamu ya. Ya. Kan papa dulu waktu kamu masih kecil itu kan merintis Yayasan Kalaweit. Nah, boleh tahu sekarang ini program dari Yayasan Kalaweit atau Kalaweit Foundation ini apa aja? jadi kita ada pusat rehabilitasi OA, dan juga satwa-satwa lainnya kayak beruang, ada buaya juga. Tapi sekarang kita lebih fokus di menyelamatkan rumahnya, hutannya. Jadi kita punya conservation area ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Jadi totalnya sekarang ada 1.300 hektar. Untuk saat ini selama kita mendirikan kawasan, belum ada satu pohon pun yang berhasil ditebang. Jadi untuk selama ini kita cukup sukses untuk menjaga. Ya, Tapi di luar kawasan itu apa yang terjadi? Di luar kawasan kita tidak punya hak untuk melarang orang. Jadi tentu saja ada yang ambil kayunya, ada yang bikin kebun sawit dan lain-lain. Dan itu hutan kita rusak gitu? Ya, betul. Kalau itu dibiarkan, menurut Andrew dan teman-teman di Kalaweit, apa yang bakal terjadi? Kita akan kehilangan satwa-satwa kita. Contohnya sekarang kita sangat kesulitan untuk melepaskan satwa-satwa yang kita terima itu tadi, karena hutannya tersisa makin padat, sedangkan yang lainnya makin dipotong semua. Jadi satwanya kumpul di satu hutan, di satu fragmen hutan. Jadi ya kalau terus dibabat terus, kita
kehilangan satwa-satwa dan ekosistemnya. Dan itu kemudian terjadi konflik ya antara manusia, antara dan manusia hewan dan liar ya. hewan liar, betul. Karena mereka yang sudah kehilangan habitatnya mulai cari makan ke rumah-rumah penduduk, ke kampung-kampung. Ya. Yang kemudian jadi pertanyaan ini ya, bagi orang-orang yang tidak paham apa yang Andrew dan teman-teman di Kalaweit lakukan. Hewan kan hewan aja. Apa pentingnya kita menyelamatkan hewan? Kan hewan mati ya biarlah, itu kan bukan manusia. Kalau cara berpikir begitu apa penjelasan Andrew? Menurut saya kalau berpikiran seperti itu adalah suatu pikiran yang egois. Kita yang menghancurkan rumah mereka. Jadi mereka sudah hidup aman di hutan, maksudnya hidup bahagia di hutan. Tiba-tiba kita babat, kita bikin bangunan di situ, kita bikin kebun dan lain-lain. Kita kasihan mereka sebagai korban istilahnya. Jadi mata kita sangat kasihan dengan satwa-satwa itu yang menjadi korban dari kita sendiri. Jadi, ada yang bilang, sudahlah Andrew, itu kan cuma binatang. Kenapa kita harus peduli sampai segitunya? Mati-mati selesai. Kalau itu semua punah, emang apa dampaknya bagi manusia? Banyak sekali dampaknya bagi manusia. Tentu saja kita akan kehilangan satwa-satwa eksotis itu tadi. Ujungnya kita masuk hutan, tidak ada lagi satwa-satwa dan ekosistemnya akan hancur. Karena ekosistem terganggu ya? Terganggu, pasti. Karena tidak ada satwa yang pasti pohon-pohon regenerasinya juga susah. Karena nggak ada satwa yang bantu di dalam, jadi tentu saja akan habis. Oke, jadi ancaman serius ini bagi bumi ya. Baik, aku menggali ini karena ingin mengingatkan kepada siapapun yang mendengar perbincangan kita ini tentang legacy. Legacy kita dalam era masyarakat sekarang untuk anak cucu kita. Ya, betul. Kan begitu. Karena kita nggak bisa egois, kemudian itu urusan cucu, nanti urusan belakang lah. Mereka mau kesulitan dalam hidupnya, itu mereka akan mencari jalannya sendiri. Nggak bisa seperti itu ya. Iya, betul. Nah, Andrew, tadi kamu bilang kamu melakukan patroli. Tadi kita lihat naik kuda, terus kamu patroli udara. Itu dari mana ide untuk patroli? Patrolinya awalnya kita mencari sesuatu yang efisien di hutan, misalnya kita pakai kuda, karena pakai motor akan tentu saja suara, polusi, akan mengganggu. Kita pakai kuda juga karena banyak satwa-satwa di hutan melihat kuda yang tenang lewat, mereka juga merasa lebih aman. Maksudnya ini satwa kalau lewat santai banget sama manusia, jadi menjadi sesuatu yang lebih aman. Okay. Dan untuk patroli udara kita menggunakan yang namanya paramotor, yang para layang pakai baling-baling itu. Itu karena menurut kita itu adalah alat terbang pesawat yang paling aman andai terjadi kecelakaan. Contohnya kita terbang di atas hutan, di mana tidak ada opsi mendarat sama sekali. Jadi andai mesinnya mati, dengan paramotor kita akan nyantol di atas pohon. Sedangkan kalau kita menggunakan pesawat untuk patroli hutan, andai ada terjadi sesuatu, kita akan crash di situ pohon. ya. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak punya kesadaran tentang pentingnya hutan, pentingnya alam untuk dijaga. Nah, bisa kamu sampaikan nggak sesuatu kepada generasimu, kenapa penting kita menjaga hutan kita? Seperti yang saya bilang tadi, sangat penting karena untuk kita tidak menjadi seseorang yang egois terhadap korban-korban satwa yang telah kita ganggu tadi, dan juga untuk tentu saja anak cucu kita, orang-orang di masa depan yang akan merasakan dampaknya jauh lebih parah dari kita andai kita tidak berjuang sekarang, kita tidak melakukan sesuatu sekarang, di mana orang-orang nanti anak cucu akan kesulitan dalam hidup mereka. Hidup mereka kelak. Betul. Ya. Banyak anak muda seumurmu punya mimpi besar untuk bekerja di kota. Jadi banyak sekali anak-anak dari desa yang mencari masa depan di kota. Kamu sendiri ada ketertarikan untuk tinggal di kota? Untuk tidak di kota saat ini tidak ada. Tidak ada? Tidak. Jadi malah kita memutuskan untuk sejak 3 tahun yang lalu saya bilang tadi, kita memutuskan satu keluarga benar-benar di tengah hutan Kalimantan. Lebih masuk ke dalam hutan masuk lagi. Betul. Oke. Jadi keputusan itu bukan kalau kamu, bukan karena orang tua memutuskan itu dan kamu ikut dan kamu menderita, enggak? Enggak. Kamu bahagia dengan apa yang kamu kerjakan sekarang? Sangat. Betul. Ini kan banyak sekali juga anak-anak muda seperti kamu yang sudah mulai juga tertarik untuk melihat desa sebagai masa depan Indonesia. Nah, seberapa jauhnya kamu melihat bahwa hidup di hutan, mungkin nggak se-ekstrim itu dah, kamu terlalu ekstrim. Hidup di desa, itu punya makna. Kamu melihat ada nggak kehidupan di desa menjanjikan masa depan yang lebih baik? Ya, karena mereka di desanya lebih terkoneksi dengan alam tentunya,
Karena apalagi desa kampung-kampung di Kalimantan, desa-desa di Kalimantan di mana dikelilingi hutan. Jadi di kampung-kampung begitu mereka lebih gimana ya, lebih terkonek lah dengan hutan. Dan bahkan suku Dayak sendiri, orang-orang Dayak di Kalimantan itu banyak yang memilih tinggal di hutan juga, di ladang mereka. Jadi mereka bikin padi sendiri untuk hidup damai di hutan tadi, dimana tidak ada politik, tidak ada nggak ada hal-hal yang membingungkan dan bikin pusing. Jadi mereka tinggal di tengah hutan untuk hidup bebas dan nyaman, bahagia di hutan. Baik, istilah bahagia di hutan ini menarik ya, karena aku sekarang rajin menonton salah satu tokoh yang pertama aku lihat dia di YouTube ketika dia bicara di TEDx di Thailand. Ya, dia bicaranya bukan di Thailand tapi di London, cuma dia aslinya dari Thailand. Dan dia menceritakan kenapa dia akhirnya memilih dari Bangkok kehidupan dia untuk kemudian dia tinggal di desa dan dia mencukupi semua kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam, berkebun dan seterusnya. Dan dia mengatakan bahwa banyak orang mengejar kebahagiaan di kota dan mereka tidak menemukan. Sementara banyak peluang untuk menemukan kebahagiaan di desa yang kemudian terabaikan atau diabaikan. Jadi kalau aku lihat ceritamu ini kelihatannya begitu. Iya, betul. Jadi desa itu juga bisa membuat orang bahagia. Ya betul, apalagi kayak kita di hutan, kita banyak banget belajar bersyukur karena kita tinggal di hutan. Misalnya kita cari buah di hutan, for example kita ambil buah di hutan dan lain-lain, kita akan merasa sangat senang karena itu hasil kita cari di hutan dan tentu saja bersyukur karena itu ada di sekitar. Jadi rasa kepuasannya beda sebenarnya, sangat, karena ya kita maksudnya berhasil memetik gitu. Apa yang kita tanam berbanding dengan membeli. Ya betul. Ya, buah atau makanan yang sama dari supermarket misalnya ya. Itu kebahagiaan yang mungkin banyak anak muda belum merasakannya. Jadi kalau mau coba silakan ke hutan. Oke, Andrew, ya senang sekali dengar ceritamu seperti ini karena sekali lagi banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan sukses itu adanya di kota. Tapi hari ini kamu menceritakan bahwa kamu menemukan kebahagiaan di hutan. Bahkan lebih dari itu, kamu punya kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan. Dan kalau semua orang berpikir sama seperti kamu dan ayahmu atau teman-teman di Kalawait, maka harusnya bumi Indonesia ini bisa kita jaga bersama ya. Ya, betul. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di hutan. Ketika suatu hari aku main-main ke sana. Ya harus loh, aku tunggu loh. Kita tunggu ini Bang Andi. Ini janjiku pada ayahmu yang belum terpenuhi sampai hari sekarang. ini. Kalau sama aku nanti kita nginap di hutan. Nginep 24 jam. Terima kasih. Bagi Anda yang penasaran ingin mengikuti cerita-cerita selengkapnya tentang petualangan Andrew di hutan-hutan di Kalimantan, cari di YouTube channel Andrew Kalawait. Nah, selebihnya silakan nonton karena waktu kita yang terbatas tidak bisa menceritakan semua kegiatan Andrew di hutan, tapi melalui channel kamu mengedukasi masyarakat dimanapun mereka berada untuk mencintai alam. Betul. Sekali lagi terima kasih Andrew. Sama-sama. Berikutnya saya akan mengundang seorang tamu yang mungkin oleh sebagian orang dianggap aneh karena dia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mendongeng tentang lingkungan. Caranya pun unik. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Ki Kandi. Inginlah hidup ya tanda kutip normal. Tanda kutip normal. Jadi hidup seperti ini nggak normal. Iya. Masing-masing orang punya cara untuk menyelamatkan lingkungan. Dan cara yang digunakan oleh tamu kita berikut ini termasuk unik karena dia berkeliling naik sepeda ke daerah-daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mendongeng. Siapa dia? Mari kita sambut Samsudin. Wah, yang datang ternyata badak. Badak bercula. Bercula berapa? Bercula 2. Bercula 2. Sumatera Rhino.
Oke, Rhino ya. Dongeng keliling Satwa Langka Indonesia. Jadi Anda biasa dipanggil Uncle Sam. Iya, betul. Oke, silakan duduk Uncle Sam. Anda mengenakan baju ini dengan banyak problematika yang Anda lihat ya. Betul sekali. Berkaitan dengan lingkungan kita. Anda sendiri berasal dari mana ya? Saya lahir dan besar di Indramayu sampai SMA, terus kuliah di Kota Malang. Jadi profesi Anda sekarang ini apa? Pekerjaan Anda? Sebelumnya guru, terus saya memutuskan tetap mengajar tapi dengan cara saya sendiri. Dan kebetulan karena saya punya pengalaman bagus mengenai dongeng, saya pakai dongeng itu sebagai media untuk menjelaskan kepada orang banyak bahwa kita harus mencintai alam, mencintai satwa langka agar keberadaan mereka tidak berkurang dan mereka bisa terus hidup dan terus bisa dilihat oleh anak cucu kita. Baik, nanti ceritakan ya pengalaman Anda. Ini katanya keliling berbagai daerah untuk mendongeng. Dan salah satu yang menjadi perhatian utama Anda adalah menyelamatkan badak. Nanti Anda cerita kenapa badak begitu penting ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sam tuh lebih bagus, lebih hebat. Berangkat dari keresahannya terhadap kondisi lingkungan dan satwa langka, ia pun berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Latar belakangnya sebagai mantan guru membuatnya semangat menyebarkan pembelajaran kepada anak-anak. Selain mendongeng, Kang Sam juga aktif melakukan penanaman mangrove di pesisir Indramayu. Hal ini ia lakukan melihat di beberapa wilayah pantai utara Jawa mulai tergerus abrasi. Kang Sam ini kita libatkan di mangrove ini, ya samping nanam juga Kang Sam ini mapping juga, bikinan peta. Ya berumpur-umpur ya juga sih. Ya kepeduliannya itu sangat, kalau menurut kami ya sangat tinggi lah. Jadi sampai rela meninggalkan ilmunya atau ininya dari keguruan ke lingkungan. Bagi Kang Sam, apa yang ia lakukan ini semata-mata untuk menyadarkan para generasi penerus dalam menjaga bumi dan segala isinya. Jadi kalau mendongeng ini Anda keliling ke berbagai daerah. Betul sekali. Kemana aja itu? Saya mendongeng di 2016 setelah saya bertemu dengan ahli biologi Amerika, panggilannya Mini Nagendran. Anda ketemunya di mana itu? Waktu itu bertepatan dengan konflik masyarakat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan saya melihat mungkin orang itu tidak tahu atau sampai terjadinya gap seperti itu.
karena tidak ada sinergi antara masyarakat dengan petugas-petugas yang bekerja untuk Taman Nasional gitu. Maka saya pikir kita harus bangun jembatan gitu. Dan jembatannya adalah pendidikan tadi. Agar orang di luar wilayah lingkungan tadi yang bergelut di konservasi dengan orang-orang yang bekerja di konservasi itu, mereka bisa saling memahami, dan tujuan akhirnya adalah tadi tidak ada konflik. Konflik ya. Iya. Nanti cerita ya, kenapa pentingnya badak, kenapa bukan yang lain. Tapi waktu berkeliling itu ada yang bilang Anda naik sepeda juga. Betul. Pernah dongeng di mana aja? Iya, di tahun Januari 2016 itu saya kebetulan diberi kesempatan pergi ke Sumatera untuk mendongeng di TVRI Jambi. Terus sebelum itu saya ketemu teman lama yang dari tahun 2000 kami sudah kenal, bertemu kembali, dan akhirnya saya bahas alangkah bagusnya kalau kita bisa melakukan kegiatan berkeliling agar saya bisa melakukan pendekatan ke lebih banyak orang lagi. Waktu pertama kali keliling itu dimulai dari KLHK Manggalawana Bakti sampai ke kota Jambi. Naik sepeda? Iya betul. Naik sepeda? Iya, Berapa tapi hari? ada di project 1,5 bulan, 45 harian. Nah, Anda mendongeng di depan siapa ini? Jadi saya dengan teman tim itu memberitahu sekolah, komunitas, atau kalau saya sempat misalkan di jalan anak-anak tertarik yang main dadakan gitu. Ya tujuannya yang penting sebisa mungkin kami bisa merangkul sebanyak mungkin anak agar mereka mendapat wawasan baru mengenai betapa kita itu harus benar-benar menjaga hutan. Jadi cerita-cerita seperti apa yang biasa Anda sampaikan waktu mendongeng ini? Ya kaitannya dengan kecintaan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan satwa langka, maupun menceritakan di mana apa dampaknya bagi satwa kalau terjadi kerusakan alam, kebakaran hutan misalkan, eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, begitu. Omong-omong pendidikan formal Anda apa ya? Ya lucunya saya malah S1-nya manajemen. Dengan gelar sarjana manajemen S1, harusnya kan Anda bisa mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan secara kesejahteraan. Kenapa Anda tidak melihat bahwa sebaiknya aku bekerja di tempat lain aja bisa mendatangkan uang buat aku dan keluargaku? Saya pernah satu waktu ya, saya pernah mengalami itu dilema gitu. Saya berpikir inginlah hidup ya tanda kutip normal. Gitu. Tanda kutip normal. Jadi hidup seperti ini nggak normal. Iya, karena orang melihat saya nggak normal gitu. Iya. Maksudnya bukan pekerjaan ini ya. Oke. Ya karena tadi tidak ada income tetap, masa depannya nggak jelas. Termasuk almarhum ibu. Oh, ibu juga nggak setuju waktu itu? Nggak setuju. Cuman dan saya akhirnya tetap memutuskan itu setelah saya ada kayak efek di badan itu, penolakan gitu. Ketika saya menyebutkan saya hidup normal tadi, di badan sendiri terutama di dada itu terasa sakit. Dan sakit itu hilang ketika saya menyebut Tuhan, barangkali hidup saya engkau buat saya untuk saya seperti ini gitu. Tiba-tiba rasa sakit di dada itu hilang dan saya terus berusaha, ya sudahlah dengan cara ini mungkin saya bisa melakukan banyak hal yang baik untuk alam, untuk dunia, untuk masa depan gitu. Usia Anda berapa sekarang? Sekarang 50 tahun. Jadi Anda sudah mantap bahwa ini adalah pilihan hidup Anda. Kalau sampai hari ini saya melihat masih banyak anak-anak yang belum saya kunjungi, apalagi kalau kita dihitung belahan dunia itu kan begitu luas gitu. Saya belum mengunjungi negara lain, hanya seputaran Indonesia. Belum menyentuh anak-anak misalkan di Australia atau di Amerika atau di Europe gitu. Harapan saya makin banyak anak-anak meskipun mereka tinggal di kota tapi punya kesadaran bahwa mereka butuh oksigen, mereka tetap butuh dunia yang sehat, bumi yang sehat gitu. Dan kita hanya punya satu rumah yaitu bumi gitu. Nah, kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Tidak! Biarkan sampah itu kalian bawa kembali. Kami tidak membutuhkan
membutuhkan kehadiran kalian jika kalian tidak menghormati ibu bumi. Jreng, Anda sudah berganti pakaian. Ya, Jadi ini pakaian adat iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Pak Samsudin, sekarang orang kan tentu ingin tahu kenapa Anda merasa peduli pada badak, apalagi badak bercula dua. Kenapa bukan pada harimau, beruang, dan lain-lain, binatang yang satwa liar yang juga terancam punah. Kenapa badak? Kalau saya boleh sebut nama, Ya, orang yang paling berperan adalah dokter hewan Marcellus Adi. Ya, orang yang ketemu di tahun 2000 itu yang kemudian baru bisa bertemu kembali setelah di tahun 2016 saya pergi ke Sumatera itu. kenapa? Dalam pertemuan itu apa yang terjadi sehingga badak menjadi penting dalam hidup Anda? Itu juga yang jadi pertanyaan saya pada waktu itu ke mendiang dokter Bang ini Marcel, sudah kami sebutnya almarhum. Bang Marcel ya. Saya bilang, kenapa Bang Marcel setelah lulus dari IPB, dari kedokteran hewan, Bang Marcel memutuskan untuk meneliti badak gitu. Beliau bilang karena badak di dunia, terutama badak di Indonesia gitu, dengan kondisi alamnya, tadi kerusakan hutan dan sebagainya, akhirnya mereka tinggal sedikit. Sementara pola hidup mereka di mana mereka itu punya jangkauan range yang luas untuk hidup gitu, dan mereka cenderung soliter. Terus tadi ada aktivitas manusia yang terus menggerus hutan gitu, sehingga perkembangan mereka untuk bertambah itu jadi makin kecil gitu. Makanya saya memutuskan untuk memperhatikan badak. Baik, yang Anda sedang usahakan untuk diselamatkan ini badak apa? Dua-duanya, badak Jawa dan badak bercula dua Sumatera. Tapi kenapa saya tadi pakai kostum badak bercula dua ya? Iya. Karena tadi sebetulnya malah permasalahan yang menimpa badak ini, baik badak bercula dua yang ada di Sumatera maupun yang ada di Kalimantan. Yang Kalimantan ini? Iya. Kalimantan? Iya, ada Kalimantan. Oh, oke. Itu bercula satu? Bercula dua. Oh, jadi ada badak Kalimantan dan badak Sumatera yang itu sama-sama bercula dua? Iya. Kemudian yang di Banten? Bercula Ujung satu. Kulon? Iya. Di Itu Ujung Kulon bercula itu satu? bercula satu, badak Jawa. Hanya dua spesies ini yang kita miliki di Indonesia? Di Indonesia punya dua spesies. Oke, jadi memang itu yang membuat Anda peduli ya? Iya, betul. Ini badak-badak ini terancam punah memang ya, kalau dilihat dari kondisi yang Anda sampaikan tadi ya? Betul. Kalau di dalam kegiatan mendongeng itu persisnya apa yang Anda ceritakan soal badak ini kepada anak-anak? Jadi agar mereka kemudian mau lebih mengenal lebih dalam mengenai badak. Di dongeng-dongeng saya wujudkan badak itu humoris, wise gitu, bijaksana. Bijak. Terus biasanya jadi tokoh binatang yang udah berumur gitu. Mereka bijaksana, mereka bisa untuk bertanya, itu kan nasihat, meminta nasihat. Mereka juga siap kalau ada tantangan gitu. Jadi kalau ada hambatan dari manusia, mereka siap berani gitu. Jadi Tapi ada namanya nggak nih badak ini, Iya. tokoh Anda ini? di dongeng-dongeng saya itu untuk badak Jawa saya namai Baja, singkatan dari badak Jawa. Oh. Kalau badak Sumatera atau badak bercula dua Basum. itu Batra. Saya namai Batra. Badak Sumatera. Nah, bagaimana kalau Anda menceritakan atau mendongeng buat kami dan penonton di rumah? Boleh, siap. Siap? Nah, Siap. silakan. Kebetulan saya ditemani dengan Kang Wata. Silakan dipanggil teman Anda. Kang Wata. Kang Wata. Nah, ini Kita berikan aplaus untuk Kang Wata dengan sulingnya. Iya. Oke, silakan. Judul cerita Anda ini apa? judul ceritanya adalah Gunung Bukan Tempat Sampah. Gunung bukan tempat sampah. Ini sebuah cerita di mana alam begitu gelisah dan kegelisahan itu tertular pada sesosok binatang yang hanya tinggal beberapa di Indonesia.
Kakek Badak. Kakek Badak katanya engkau punya cerita tentang masa lalu. Seperti halnya orang-orang yang suka ceritakan pada saya dan itu bikin saya penasaran. Wah, engkau orang hutan? Namamu Pongo kan? Iya, oh kenal juga ya. Betul sekali. Aku, kakek Badak, punya cerita di masa lalu. Waktu aku masih kecil, aku paling benci terhadap sesuatu. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Malam itu, tanpa terangnya bulan, gerimis kecil membuat dinginnya merasuk ke dalam tubuh tebalku. Aku mencium sesuatu yang bukan tempatnya di sini. Perasaanku, hatiku tergetar. Tiba-tiba kilat menyambar. Oh, rupanya ini yang jadi penyebab. Apa itu kakek Badak yang jadi penyebabnya? Tumpukan sampah di atas gunung. Sisa-sisa pendaki gunung yang lupa membawa kembali pulang sampah itu. Aku menjerit. Tidak! Biarkan sampah itu kalian bawa kembali. Kami tidak membutuhkan kehadiran kalian jika kalian tidak menghormati ibu bumi. Oh betul ya. Betul sekali Bapak Badar. Waduh, pesan ini harus saya sampaikan ke seluruh dunia. Datanglah ke gunung tapi hormati gunung. Nah, itu sekelebit dongeng. Kalau diterusin nanti Panjang. Itu hanya cuplikan ya. Cuplikan saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Sam. Ya, terima kasih. Silakan. Uncle Sam. Ya. Iya. Terima kasih. Terakhir, apa harapan Anda dengan apa yang sudah Anda lakukan selama ini berkaitan dengan cara menjaga lingkungan melalui kegiatan mendongeng? Apa harapan Anda? Harapan saya kalau ke anak-anak semoga mereka itu ya bisa mempengaruhi orang lain, tidak hanya anak-anak tapi orang tua mereka di rumah, lingkungan mereka, orang-orang dewasa untuk tidak membiarkan bumi ini menjadi sampah di kehidupan mereka kelak. Tidak mewarisi anak cucu kita dengan bencana gitu. Bencana yang kita buat, bencana yang manusia buat. Itu harapan Pada saya. hari ini ya. Semakin banyak orang mendengarkan Iya. kisah Anda, semakin banyak dukungan sehingga Anda juga bisa terus keliling ke berbagai daerah yang Betul belum sekali. pernah Anda datangi Iya. dan semakin banyak anak-anak generasi penerus kita yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan di tempat mereka masing-masing. Betul sekali. Terima kasih Uncle Sam untuk ceritanya, untuk kisah inspiratifnya. Dan berikutnya masih cerita tentang seorang guru yang kemudian terpanggil untuk menjadi penggerak untuk menyelamatkan pulau-pulau di sekitar Kepulauan Seribu dari kepungan sampah. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kemudian yang terjadi di kami itu adalah banjir sampah Mas Andi. Dan mangrove yang kami tanam di 2007 itu habis. Hancur. Ya. Perempuan ini seorang guru, tapi hatinya tergerak untuk mendorong masyarakat di Kepulauan Seribu untuk mulai peduli
dan menyelamatkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu dari kepungan sampah dan kerusakan lingkungan. Nah, apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Maharia. Bu Maharia, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Anda berasal dari mana? Lahirnya di Pulau Panggang, tapi sekarang tinggal di Pulau Pramuka. Pulau Panggang, Pulau Pramuka itu adanya di mana? Di Kepulauan Seribu, Mas. Pulau Seribu, Kepulauan Seribu ya? Ya, Kepulauan Seribu. Baik, pekerjaan sekarang? Guru, Guru, masih tetap menjadi guru? masih aktif guru. Sudah berapa lama jadi guru? Sejak 96. Panggilan Bu Mamah ya? Iya, iya. Oke, Bu Mamah. Ya. Saya mengundang Anda ke sini bukan untuk bercerita tentang kegiatan sebagai guru, tapi sebagai penggerak masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Jadi boleh cerita sedikit apa yang Anda lakukan di Kepulauan Seribu untuk menyelamatkan ya kepulauan itu dari kerusakan akibat lingkungan yang tidak diperhatikan. Kalau guru kan biasanya aktif di kegiatan kepramukaan. Nah, di satu ketika itu Taman Nasional bikin program namanya Model Desa Konservasi. Ketika membangun lembaga sentra penyuluh konservasi pedesaan, ujuk-ujuk saya ditunjuk sama peserta di situ untuk jadi ketua. Ya sudah gitu kan, terima dulu. Nah, dari terima dulu itulah baru kemudian mencoba belajar. Ini maunya model desa konservasi ini seperti apa. Ada di tahun itu di 2006 awal ya. Baru setelah itu tahun 2007 ada kegiatan penanaman mangrove, Mas Andi. Itu juga saya belajar lagi ya untuk menanam mangrove seperti orang-orang lah. Ya dari sana sebenarnya dari 2007 baru tumbuh kecintaan, menanam ini menarik gitu ya, menanam mangrove ini menarik. Tapi dilalahnya gitu 2007-2008 itu Jakarta banjir bandang. Kemudian yang terjadi di kami itu adalah banjir sampah, Mas Andi. Dan mangrove yang kami tanam di 2007 itu habis. Hancur. Ya. Akibat sampah dari Jakarta. Ya, dari daratan Jakarta. Kami sebutnya daratan karena KTP kita kan Jakarta, Mas Andi. Oh iya, sama-sama warga Jakarta ya, tapi Jakarta Kepulauan. Nanti Anda cerita ya, bagaimana situasi dan kondisi sebelum Anda kemudian menjadi penggerak, pegiat seperti sekarang ini, bagaimana kondisi? Karena saya dengar sebelum itu, waduh, pulau-pulau di sana dikepung sampah. Tapi kita stop sampai di sini dulu, kita lihat liputan berikut ini. Masyarakat Kepulauan Seribu, daerah khusus ibu kota Jakarta, mengenal Maharia sebagai seorang guru sekaligus pegiat lingkungan. Maharia mengabdikan dirinya dalam kegiatan pelestarian lingkungan sejak tahun 2006. Maharia mengajak warga untuk memilah sampah, mendaur ulang sampah, membuat lubang biopori, menanam mangrove, serta kegiatan lainnya. Wanita asli Kepulauan Seribu ini juga mengajak wisatawan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam Kepulauan Seribu. Bu Maharia tidak henti-hentinya mengajak warga pulau untuk bekerja sama untuk memilah-milah sampah. Awal mula sampah-sampah itu dibuang di sembarang tempat. Sekarang kita masyarakat bisa milah-milah. Yang sampah-sampah nasi itu kita buatkan pupuk, dan sampah-sampah plastik kita kumpulkan dibawa ke rumah hijau didaur ulang. Dalam kegiatan penanaman mangrove, banyak rintangan yang dihadapi. Di antaranya adanya sampah kiriman dan ombak. Untuk mengatasi ombak, penanaman mangrove dilakukan secara berumpun. Jutaan pohon mangrove telah ditanam Maharia, warga, relawan, dan pengunjung. Adanya pohon mangrove ini mampu melindungi sejumlah pulau dari abrasi. Saat ini terdapat 36 relawan aktif di Rumah Literasi Hijau. Bersama Maharia, mereka berkeliling sekitar Pulau Seribu untuk memerangi sampah dan mengedukasi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Kegiatannya biasanya kan setiap anggota itu dari rumah ngumpulin sampah plastik, terus kita timbang, kita pilah.
dari pilah terus kita masukkan ke mesin. Terus membuat tokik dari residunya. Yang sering kita lakukan sih biasanya nanam mangrove, mulung sampah plastik. Mungkin ada panggilan tersendiri depannya. Mahariah berharap dengan apa yang dilakukan bersama warga dapat memberi kontribusi pada pelestarian alam dan untuk menjaga bumi. Bu Mama, sebenarnya Anda ini lahir di mana? Di Pulau Panggang. Jadi Anda asli dari Pulau Panggang itu. Iya. Nah, boleh cerita nggak di masa lalu Anda, Iya. bagaimana situasi dan kondisi kerusakan lingkungan di Kepulauan Seribu itu? Masa kecil saya sebetulnya indah ya, karena ada rumahnya di tepi pantai, terus bapak suka bawa kita anak-anaknya itu ikut nyari ikan gitu, pasang jaring, deket-deket aja dan ikannya banyak banget. Jadi kalau kita diajak pagi gitu pasang jaring, kemudian sore kita udah bisa ambil. Tahun berapa itu? Itu tahun saya lahir tahun 69, jadi sekitar tahun 70-an lah usia saya SD gitu. Nah, setelah masuk SMP dan SMA itu perubahannya drastis. Apa yang terjadi? Misalnya terumbu karangnya udah rusak, kemudian kan ada muncul mata pencarian baru yang diadopsi dari luar, misalnya jaring troll, yang kayak jaring-jaring besar kayak gitu yang kemudian nyeret seluruh karang-karang juga keangkut. Dan itu kita bisa lihat dari nelayan itu tidak lagi seperti waktu zaman bapak saya gitu, naruh jaring di pinggir pantai terus kemudian sorenya bisa diambil, tapi harus lebih jauh lagi gitu cari ikan. Karena ikan sudah tidak ada sekitar situ lagi karena terumbu karang rusak. Nah, karena saya basisnya guru ya mikirnya tentang bagaimana cara mengubah masyarakat melalui cara guru kan ceritanya tuh gitu Mas Andi. Dan saya lihat ada dua gitu sasaran yang paling gampang saya dekatin. Pertama karena saya perempuan dan kedua karena saya guru anak-anak. Jadi dua itu yang saya dekatin. Kaum perempuan dan anak-anak. Iya. Nanti Anda ceritakan program apa yang Anda jalankan ya. Tapi saya ingin tahu dulu untuk mendapat gambaran ya, kerusakan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Kepulauan Seribu ini akibat tadi ya masuknya teknologi atau cara menangkap ikan yang berbeda dengan cara yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya. Ini kan pengaruh luar ini luar biasa. Dampaknya apa bagi masyarakat waktu itu dengan kerusakan terumbu karang, selain harus mencari ikan lebih jauh, tapi apakah secara ekonomi juga terasa? Ya, terasa banget. Jadi mereka harus cari lagi cara-cara lain untuk hidup ya. Misalnya mereka mulai menanam rumput laut, apapun lah yang bisa dilakukan. Sampai kemudian yang paling ekstrim itu ya ngambil kulit kima raksasa. Kima itu apa ya? Kima itu kerang besar gitu yang bisa dimakan isinya. Dan kemudian kulitnya bisa dipakai buat bikin lantai ya, bikin lantai. Nah itu sampai pada batas itu. Padahal itu kan termasuk satwa langka ya, satwa langka di sana. Jadi kima gigas itu udah langka banget dan sampai pada batas itu gitu. Dan itu memang diperparah ya, memang diperburuk sama kebiasaan kita membuang sampah sih sebetulnya langsung ke laut. Dan seperti di mana-mana ya Mas Andi sebetulnya kita dulu tuh masyarakat Pulau Panggang misalnya waktu saya di sana ya pantai itu dibelakangin. Akibatnya buang kotoran ya ke belakang kan. Asumsinya kan buang kotoran ke belakang. Iya. Nanti cerita apa yang Anda lakukan ya dan perubahan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Diprotes sih sama orang tuanya. Ada yang datang ke pengajian terus bilang, ini anak saya mau dijadiin pemulung apa gitu. Bu Mama, program apa yang sekarang ini dijalankan? Yang pertama itu tadi, karena saya berasal dari rumah ya, saya pikir kalau pulau sangat kecil itu kan diubah oleh perilaku orang di penghuninya dan kemudian orang-orang penghuni itu ada di dalam rumah. Makanya yang saya bilang tadi sasaran saya adalah perempuan, ibu-ibu dan anak-anaknya. Apa yang Anda lakukan? Ke mereka. Iya. Jadi saya mula-mula datang dari rumah ke rumah gitu, menawarkan kita pilah sampah dulu deh gitu ya, kita pilah sampah dulu. Terus kemudian rata-rata nggak mau sih.
Iya, untuk apa dipilah-pilah? Iya, mereka bilang untuk apa gitu, emang laku gitu, segala macam lah gitu, Iya, biasalah gitu. Ya akhirnya saya mulai dari 1-2 orang, karena alhamdulillah saya kan di rumah juga ngajar ngaji kan. Jadi anak-anak pengajian itulah yang kemudian saya mobilisasi untuk milah sampah dari rumah, dari dapurnya. Diprotes sih sama orang tuanya. Ada yang datang ke pengajian terus bilang, ini anak saya mau dijadiin pemulung apa gitu. Kalau ibu maunya diupah, dibayar pengajiannya, ya kita bayar duit aja, jangan anak dia suruh bikin ngumpulin sampah. Oke, Ya, kayak itu cara berpikir warga masyarakat, oke, ya, orang tua ya. Anaknya kok disuruh memilah-milah sampah. Oke, terus bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya bilang saya enggak butuh bayaran, memang enggak pernah dibayar gitu, yang urusannya sama pengajian itu. Karena saya pikir gaji saya cukup lah di sekolah. Ya. Nah, yang mau kita lakukan sebetulnya adalah mau membuat anak-anak ini punya tanggung jawab gitu, menyadari tanggung jawab bahwa sampah itu dari kita loh gitu. Oke, terus? Ya, setelah itu baru kemudian setelah lihat memang ada penolakan dari beberapa emak-emak gitu ya. Saya pikir memang harus harus diedukasi juga emak-emaknya. Nah, saya mulai juga masuk ke majelis taklim gitu, Mas Andi. Di sana saya ngomong tentang pentingnya hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga datang door to door dari rumah ke rumah, nanya sih gitu. Meskipun saya tahu persis karena saya lahir di sana gitu, ada di sana. Saya tanya problem apa yang mereka hadapi gitu, problem lingkungan apa yang mereka hadapi. Mereka cerita, iya nih Bu, ada urusan persoalan sampah, nggak bisa selesai. Kemudian pangan yang susah, air yang kalau musim kemarau panjang jadi asin. Cerita mereka tentang masalah-masalah lingkungan. Terus begitu saya bilang, oke, prioritasnya terus apa? Sampah. Oh, kalau gitu kita bisa bergerak. Nah, baru kita mulai. Dan dilalahnya memang pas kita mulai itu, momentumnya itu di 2015. Pas di 2015 itu, karena di Pulau Pramuka, tempat saya tinggal, itu hampir seluruh perangkat RT RW adalah perempuan. Nah, dari sana baru dari RT RW perempuan itu saya minta setiap Sabtu misalnya kita bertemu bersama-sama untuk belajar tentang lingkungan. Kalau persoalannya sampah, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana apa sih? Ya bikin lubang resapan biopori. Itu bisa kita buatin di depan rumah mereka bisa dari dapurnya bisa langsung masukin sampah organiknya. Kan selesai sebenarnya kan, artinya sampah kita tidak harus kemana-mana. Bahkan sampai ke Bantar Gebang misalnya kayak gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terus kemudian kita mencoba menjawab apa yang mereka keluhkan sih sebetulnya di door to door saya waktu itu gitu ya. Misalnya soal pangan, ya udah kita coba menanam aja dari hasil kompos biopori yang dihasilkan kayak gitu. Menanam apa? Apa aja yang bisa tumbuh, Mas? Pulau itu kan tidak luas dan tidak subur. Iya benar. Nah justru di situ masalahnya. Kan artinya kita butuh media tanam kan, dan kompos bisa menjawab itu. Oke. Nah, sisanya ya kayak plastik segala macam yang bisa kita daur ulang, ya kita lakukan daur ulang. Jadi itu. Kemudian apakah daur ulangnya laku? Enggak juga. Oke, terus diapain? Enggak juga, enggak laku juga. Akhirnya kan saya ketemu dengan beberapa aktivis satwa, misalnya Jan ya, yang di Pulau Kotok tuh yang menyelamatkan elang gitu. Mereka juga ternyata punya keluhan yang sama, bahwa sampah plastik di laut punya problem juga gitu di elang mereka yang mereka rilis. Jadi ada beberapa kasus elang mereka harus mati karena memang salah makan sampah di laut. Akhirnya kita bersepakat, ayo dah kita bikin gerakan bareng-bareng gitu kan, sampai punya tagline laut bukan tempat sampah kayak gitu. Terus kita lakukan itu dan saya minta komitmennya gitu. Ini ibu-ibu udah saya minta untuk bikin kreasi daur ulang dan memang ya enggak bagus-bagus amat gitu. Tapi minta tolong dibeli dulu deh. Memberikan semangat, suntikan semangat ya. Sambil kita ajarin mereka kualitasnya. Terus program apa lainnya yang Anda lakukan? Ya yang kedua, mangrove kita terusin kan setelah hancur di 2007-2008 kita mulai recovery lagi. Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman nanti datang ke Pulau Pramuka, mangrove yang sekarang tumbuh itu hasil recovery 2008 rata-rata. Jadi saya dengar ada wisata alam di situ ya, dengan mangrove ini ya. Nah karena kan gini, menanam mangrove di pulau itu kan enggak gampang ya, mahal. Jadi kita menanam mangrove biasanya dengan metode rumpun berjarak, Mas Andi. Jadi satu rumpun itu kita tanam 550 batang. Sebab kalau dia sendiri-sendiri itu hanyut di bawah ombak. Belum lagi kalau tadi ada limpasan sampah dari darat gitu ya. Nah 550 batang ini belum tentu tumbuh semua gitu. Dan dia bisa stabil setelah 4 tahun. Kita mikir gimana caranya menanam mangrove sambil kita recovery mangrove-nya, tapi dengan harga yang murah. Nah,
ada tren apa namanya kunjungan wisata kan ke pulau-pulau pemukiman di Kepulauan Seribu. Nah, saya pikir kenapa apa namanya pembelinya udah ada gitu ya. Tinggal kita bikin atraksinya aja dan itu bisa jadi murah gitu. Jadi tidak harus menunggu pemerintah bikin program besar, tapi kita terus bisa menanam terus menerus karena kan kunjungan akan terus datang. Kalau saya ke sana, menurut Bu Mama menyenangkan nggak itu? Seharusnya menyenangkan, Mas. Karena biasanya kita akan bawa pengunjung itu aksi bersih pantai dulu untuk melihat perbuatan orang-orang di daratan. Karena kita bisa membedakan mana sampah yang kita produksi sendiri dan sampah orang-orang daratan yang sampai ke kita. Termasuk saya ini ya, produsen sampah ya. Gitu. Baik, jadi ini memang ini yang dinamakan EduTrip itu ya? Iya, EduTrip. Jadi sambil berwisata, sambil diedukasi mengenai lingkungan itu. Bener. Nah, area mangrove sekarang udah berapa banyak, berapa luas? Udah banyak banget. Kalau di Pulau Pramuka hampir penuh. Sekarang kita coba memang fokusnya kalau yang di tempat kami itu ada di 3 pulau. Di Pulau Pramuka sendiri, itu kemudian di Pulau Panggang, pulau terpadat kita baru menanam, kalau yang Pulau Pramuka lebih di atas 2 juta lah. Kalau yang di Pulau Panggang itu masih sekitar 400 sama 500 ribu batang. Kemudian ada satu lagi di Pulau Sebedangnya, Pulau Karya namanya, itu pulau pemakaman. Kuburan lah ya? Kuburan, ya. Kuburan. Nah, sampai hari ini, sedimennya itu udah sampai 6 meter lebih. Jadi Oke, jadi pulaunya melebar lagi. Melebar. Nah, belakangan kan Anda membentuk komunitas rumah literasi hijau. Iya. Apa ini? Itu tadi berangkat dari rumah. Gitu. Kita semangatnya pengennya berangkat dari rumah untuk meliterasi lingkungan dari rumah. Jadi memang kita pengen nguatin. Kalau dulu kan komunitas gitu ya. Kalau dulu komunitas, saya itu dibantu sama anak-anak muda yang PKM ke sana, Mas Andi. Nah, biasanya kalau datang ke saya bilang gitu, setelah selesai PKM 1 bulan, saya bilang, ini PR-nya belum selesai loh. Nah, akhirnya mereka datang lagi, kita bikin itu akhirnya lembaga itu untuk terus mengedukasi masyarakat, dan masyarakat kemudian mengedukasi masyarakat sekitarnya lagi gitu. Jadi saya dengar juga bahwa plastik-plastik itu sekarang diubah jadi bahan bakar ya. Terus kemudian ada wisata mangrove tadi dan mulai muncul homestay, betul itu? Benar. Jadi artinya masyarakat mendapatkan income tambahan ya. Perekonomian sana tumbuh dan berkembang. Berarti kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan karena kemudian ada dampak ekonominya itu sudah makin hari makin mulai tumbuh. Baik. Nah, perubahan apa yang terjadi yang kita bisa rasakan atau Anda bisa rasakan atau lihat di masyarakat kepulauan dengan adanya berbagai program lingkungan ini? Kalau saya disuruh lihat Pulau Pramuka sekarang, pasti saya bilang lebih bersih. Pantainya lebih bersih dibanding beberapa tahun yang lalu ya. Memang kita punya komitmen ya, Kita punya tagline Pulauku Nol Sampah. Pulauku Nol Sampah. Saya dengar dengan semua yang Anda lakukan, banyak juga penghargaan yang didapat ya, baik buat Bu Mama maupun bagi masyarakat di sana. Jadi penghargaan apa yang menurut Anda cukup penting dan memberikan dorongan semangat bagi warga masyarakat di sana? Kalau saya sih tahun 2018 ya, 2018 itu Pulau Pramuka itu dapat anugerah Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Nasional Utama gitu. Jadi dapat trofi. Nah, kita sedang berikhtiar menuju lestari, Mas Andi, gitu. Menuju lestari ini kan kita harus nularin gitu ya, nularin apa yang kita lakukan di Pulau Pramuka ke pulau-pulau lain minimal 10 gitu. Nah, kalau 10 kan sebetulnya kelar gitu, karena pulau pemukiman di Pulau Seribu kan cuma 11 gitu kan. Sudah menuju ke sana sebenarnya. Ya, sedang menuju ke sana. Itu yang paling kalau menurut saya yang paling apresiatif. Karena apa? Karena itu kaitannya sama kerja yang dilakukan oleh warga gitu ya, oleh warga. Kalau yang pribadi ya, yang Kalpataru 2017 itu yang untuk pengabdi lingkungan dari Presiden 2017 itu. Nah, kalau boleh tahu di akhir perbincangan kita ini apa harapan dan imbauan Anda? Yang kita alamin lah ya, bahwa apa yang terjadi di daratan itu efeknya ke kita gitu. Jadi efek terbesarnya sebetulnya di orang-orang di kepulauan. Pemanasan global yang akan tenggelam kita dulu gitu kan. Makin dipanasin gitu kan, kita yang makin berasa. Oleh karena itu ya penting gitu teman-teman di darat itu di hulu di daratan besar gitu seperti Pulau Jawa itu. Ya untuk bareng-bareng deh gitu ya, bareng-bareng kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Karena
bumi kan tidak dipisah-pisahin Mas Andi gitu kan. Kita bareng-bareng dalam satu planet yang sama. Ya, tidak bisa satu orang atau satu pihak atau satu tempat yang melakukan itu. Karena semua yang kita lakukan di bumi manapun, di sudut manapun, tetap imbasnya akan berputar-putar di situ. Baik, Bu Mamah, terima kasih banyak kehadirannya di sini. Dalam upaya membantu masyarakat, Grab Corporate Donation dalam hal ini melalui OVO memberikan donasi yang disalurkan melalui benihbaik.com untuk membantu masyarakat prasejahtera dan pekerja informal. OVO berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama bergotong royong menangani dampak dari pandemi COVID-19 ini. OVO berharap dengan bantuan ini semoga dapat meringankan beban masyarakat yang sekarang sedang mengalami kesulitan untuk dapat segera pulih kembali, dan kita juga bisa segera mencapai sebuah pemulihan ekonomi nasional. Nah, dengan bantuan yang sekarang kami salurkan melalui Benih Baik sebagai sebuah organisasi yang terkemuka dan terpercaya, kami berharap agar berbagai bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebelum saya tutup, saya akan bagikan satu buku yang menarik, judulnya Yang Menyublim di Setelah Hujan. Ini adalah pengalaman seorang guru relawan di Agats, Papua, yang pasti menarik untuk pembelajaran kita semua. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, jangan khawatir, Anda bisa mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga undiannya di website kickandy.com. Jika Anda ingin juga berkontribusi untuk membantu menjaga lingkungan, salah satu cara yang mudah adalah dengan klik benihbaik.com, maka ada penggalangan dana melalui program Langkah Hijau Melawan Krisis Iklim dengan menanam pohon. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton acara ini dari awal, Anda bisa menyaksikannya dalam tayangan ulang di metrotvnews.com. Juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Sampai jumpa. Metro TV